Tidak jarang kita ketemu siswa yang bermasalah karena mendapat tekanan dari guru yang sebenarnya juga bermasalah. Nah, ini lucu sebenarnya. Halo, saya Ventus Tabi, guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Adonara Timur. Saya bersyukur bertemu banyak hal-hal baik di sini, juga banyak hal-hal gila yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Setiap kita yang pernah tergabung di dalam SMA Negeri 1 Adonara Timur menikmati pahit manisnya di sini, dan kita akan membagi banyak hal manis di luar sana. Kalau disuruh untuk memilih, saya pada dasarnya tidak ingin sama sekali memilih menjadi seorang guru, apalagi guru bimbingan konseling. Tetapi lambat laun saya meyakini bahwa menjadi seorang guru bimbingan konseling itu adalah jalan yang mau tidak mau harus saya pilih, sehingga memiliki profesi sebagai seorang guru bimbingan konseling itu adalah kita mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam lembaga pendidikan dan memberikan sumbangsi dalam lembaga pendidikan dalam hal mengatasi setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh seluruh elemen yang tergabung di dalam sebuah lembaga pendidikan, terkhususnya lembaga pendidikan formal yang kita namai sekolah. Dan bimbingan konseling itu sendiri berarti pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan kehidupan di sekolah. Nah, khusus untuk ilmu bimbingan konseling ada 4 hal yang paling penting yang mempunyai peranan yang cukup besar yang dikhususkan kepada siswa-siswi atau yang kita namai peserta didik. 4 hal yang paling penting itu di dunia bimbingan konseling kita kenal dengan yang pertama, bimbingan belajar, yang kedua, bimbingan pribadi, yang ketiga, bimbingan sosial, dan yang keempat, bimbingan karir. Baik, dalam keseharian saya tentu ada momen-momen yang menggembirakan saat saya beraktivitas sebagai seorang guru bimbingan konseling, tetapi tidak jarang saya dihadapkan pada momen-momen yang menjengkelkan. Dan menurut saya itulah alur sebuah perjalanan hidup seorang. Pasti ada baik, pasti ada buruk, pasti ada senang, dan pasti juga ada susah. Nah, di momen-momen yang menjengkelkan ini adalah partisipasi orang yang datang dan berkonsultasi membutuhkan pelayanan konseling dari guru-guru bimbingan konseling. Khususnya dalam pengalaman pribadi saya itu ada beberapa orang dengan tipikal karakter yang apatis, masa bodoh, cuek terhadap persoalan yang dia sendiri alami. Nah, proses pemberian bimbingan konseling ini sebenarnya bertujuan untuk membantu orang yang bermasalah untuk secara mandiri keluar dari masalahnya. Nah, sebagai guru bimbingan konseling, kita membantu, bukan sebagai pengentas atau bukan sebagai orang yang mengatasi masalah yang dialami oleh konseling. Istilah dalam konseling, orang yang memberikan konseling namanya konselor, dan orang yang membutuhkan layanan konseling namanya konseling. Nah, ada konseling yang apatis, ada konseling yang cuek, yang tidak responsif terhadap proses pengentasan masalah yang dia alami. Yaitu adalah momen yang paling menjengkelkan buat saya. Masa ditanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Dia diam, melotot, lalu tiba-tiba menangis. Ya, itu sebenarnya situasi yang membuat saya kira-kira kenapa ini. Dan kalau tidak menemukan jawabannya akan membuat sesak, akan membuat kita merasa tidak nyaman untuk berinteraksi dengan konseling kita. Ya, benar sekali.
dalam kenyataannya orang sulit menceritakan persoalan-persoalan pribadinya kepada orang yang belum dia percayai. Oleh karena itu, sebagai seorang guru bimbingan konseling, kita mesti dituntut secara profesional untuk bisa terbuka menerima siapa saja yang datang dan membutuhkan bantuan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah hilangkan stigma soal ruangan bimbingan konseling itu adalah ruangan yang rasanya seperti neraka. Ketika Anda hadir, dihadang oleh guru bimbingan konseling dengan muka yang garang, dengan tampang yang tidak menyenangkan, yang membuat mental Anda menjadi drop, lalu pada akhirnya Anda tidak bisa berkonsultasi tentang persoalan pribadi Anda. Hilangkan dulu stigma soal guru bimbingan konseling itu guru yang kejam. Dengan demikian, jika semua orang mempunyai pemahaman yang sama, saya yakin dan percaya bahwa ruangan bimbingan konseling beserta guru yang berada di dalam ruangan tersebut akan mampu membantu melayani Anda dalam proses penyelesaian masalah yang Anda alami. Setiap orang tentu punya kompleksitas masalah yang berbeda-beda, dan bisa jadi ada satu pribadi, ada satu individu yang mengalami sekian banyak persoalan yang menurutnya berat sekali. Namun karena keengganannya untuk menceritakan persoalannya itu, maka membuat dia bertambah stres, bahkan sampai berujung pada depresi. Oleh karena itu, saran dari saya sebagai seorang guru bimbingan konseling, sulit apapun persoalan yang Anda alami, kalau tidak ke guru bimbingan konseling, ya cobalah bercerita kepada teman-teman. Toh proses konseling tidak harus semata-mata dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Dengan menceritakan persoalan pribadi yang Anda alami, kemelut hati yang Anda rasakan kepada orang-orang terdekatmu, artinya Anda telah berbagi persoalan yang Anda alami itu, sehingga persoalan tersebut menjadi lebih ringan dan mampu membuat Anda hidup lebih tenang dan lebih nyaman. Itu hal pertama. Hal kedua, selain menghilangkan stigma sebagai guru BK yang kejam, ruangan bimbingan konseling yang menyeramkan, juga jenis-jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Orang yang datang dengan duka hati mendalam harus disambut dengan senyum sumringah, disambut dengan pelukan, disambut dengan kehangatan. Sulit sih sebenarnya menjadi seorang guru bimbingan konseling, karena kita dituntut untuk bisa merasakan semua perasaan yang dialami oleh seorang manusia. Dalam dunia bimbingan konseling, tidak jarang kita ketemu siswa yang bermasalah karena mendapat tekanan dari guru yang sebenarnya juga bermasalah. Nah, ini lucu sebenarnya. Ini lucu, dan menurut saya hadirnya seorang guru bimbingan konseling itu tidak semata-mata membantu mengatasi persoalan yang dialami oleh siswa-siswi, tetapi juga membantu mengatasi masalah semua elemen yang tergabung dalam sebuah lembaga pendidikan, termasuk guru-guru bahkan sampai ke penjaga sekolah. Nah, misalkan ada guru dengan persoalan pribadi di rumah, lalu kemudian karena terbawa suasana dan perasaan, dalam proses belajar mengajar di kelas, konsentrasinya dalam melayani anak-anak di kelas menjadi terbagi, dan karena ditimpa berbagai tekanan persoalan yang dia alami, bisa jadi dia menjadikan siswa-siswinya sebagai wahana tempat untuk melampiaskan segala emosinya. Nah, tidak jarang dan bahkan sering sekali kita temukan hal-hal yang demikian, sehingga menurut saya secara pribadi, guru juga boleh datang ke ruangan bimbingan konseling untuk sharing, untuk berbagi tentang persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami. Entah itu persoalan pekerjaan, entah itu persoalan sosial di lingkungan pekerjaan, juga persoalan-persoalan lain yang dialami di rumah, di lingkungan sosialnya. Boleh kok seorang guru datang ke guru BK, apalagi gurunya manis-manis.
Ya, saya malah berpikir ketika lembaga pendidikan itu menjadi sebuah lembaga yang penuh dengan humor, penuh dengan hal-hal lucu. Tentu semua orang yang tergabung di dalam lembaga pendidikan kelihatan seperti orang gila yang yang terus berbahagia dalam menjalani hari-harinya. Nah, ada sedikit harapan, yang mana harapan ini juga saya sampaikan dalam sebuah kecemasan. Harapan saya sebagai seorang guru bimbingan konseling, khusus untuk sekolah tempat saya mengajar di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Adonara Timur, adalah menjadikan SMA Negeri 1 Adonara Timur ini sebagai sekolah yang benar-benar melihat segala persoalan yang dialami oleh setiap orang yang berkecimpung di dalamnya, terkhususnya para siswa-siswi. Ini punya kaitan dengan bidang ilmu saya, bidang ilmu bimbingan konseling. Guys, apapun persoalan yang Anda alami, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan matahari untuk yang benar dan yang salah. Tuhan menurunkan hujan untuk orang yang di timur, juga untuk orang yang di barat. Semua kita akan menerima hal-hal positif dari Tuhan. Juga semua kita pasti akan mengalami persoalan-persoalan yang entah dari mana datangnya. Tetapi yakin dan percaya, ruangan bimbingan konseling beserta guru-gurunya akan mampu mengatasi persoalan yang Anda alami. Jika Anda mau sedikit saja menurunkan ego dan gengsi Anda, jika Anda mau sedikit saja bangkit satu langkah keluar dari zona nyaman Anda untuk bertemu saya secara pribadi sebagai seorang guru bimbingan konseling, juga rekan-rekan guru bimbingan konseling yang lainnya di ruangan bimbingan konseling. Kita berbagi banyak hal, kita sharing banyak hal. Tidak semata tentang persoalan yang Anda alami. Bisa jadi di dalam percakapan-percakapan kita, di dalam perbincangan-perbincangan kita, ada banyak hal yang saya dapat dari Anda, juga ada banyak hal yang bisa saya berikan kepada Anda. Harapannya sepulang sekolah ini menjadi wadah bagi teman-teman saya, juga saya secara pribadi, untuk bisa berkembang, untuk bisa belajar banyak hal, untuk bisa sharing banyak hal, dan menerima banyak hal dari wadah sepulang sekolah ini. Guys, sepulang sekolah tempatnya nongki-nongki untuk ngobrol hal yang keren, untuk berbicara hal yang manis, yang mungkin saja receh sekali dalam keseharian kita, tetapi tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita diskusikan secara khusus. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk sepulang sekolah, dan semoga sepulang sekolah menginspirasi banyak orang.